Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan malam ini saya beri judul hati-hati dengan statusmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa di dalam dunia ini ada media sosial. Media sosial ini cukup banyak, saudara-saudara ya. Ada Facebook, ada Twitter, ada Flickr, ada YouTube, macam-macam. Nah, saya memandang perlu untuk menyampaikan materi ini agar kita di dalam bersosialisasi dengan orang luar, kita harus berhati-hati. Karena kita tahu bahwa di media sosial ini kadangkala muncul hal-hal yang tidak sehat, saudara. Yang seringkali saya perhatikan, menghina orang lain, menghina kepercayaan lain, atau bahkan terjadi pertengkaran. Nah, untuk itu saudara-saudara, kita melihat bagaimana keadaan di media sosial ini yang semakin tidak sehat. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa mengantisipasinya. Kita tahu bahwa seringkali kita mendengar adanya penculikan itu karena media sosial. Orang mengenal di Facebook atau di media sosial lain, ketemu orangnya juga belum, sehingga mereka bisa melakukan hubungan percintaan, sehingga sekali waktu mereka berusaha untuk ketemu di darat, ya, biasanya mereka ketemu di dunia maya, kali ini dia harus ketemu secara fisik. Dan tidak jarang dalam pertemuan itu mengarah kepada hal-hal yang sangat negatif, sampai terjadi penculikan. Ada juga pemerkosaan, bahkan ada yang sampai bunuh diri, ada juga pemerasan, perkelahian, penghinaan, dan lain-lain bisa terjadi. Walaupun media sosial ini sebetulnya bisa dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Saya tahu jemaat Aleph Tau adalah jemaat yang banyak menggunakan media sosial. Nah, saya ingin media sosial ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita terjerat oleh hukum. Kita lihat di sini beberapa contoh, saudara-saudara. Ini ada salah satu status yang mengarah ke SARA, dan orang ini dicari polisi. Kemudian di sebelah sini juga ada status yang menghina kepercayaan lain. Nah, orang ini pun berurusan dengan polisi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, judul yang saya sampaikan tadi, saya katakan hati-hati dengan statusmu. Sebab seringkali saya melihat orang ketika sedang jengkel, dia mencurahkan unek-uneknya di media sosial. Orang lagi frustrasi, dia ucapkan di media sosial. Kadangkala saya heran, saudara, apakah orang ini tidak berpikir tentang dampaknya yang cukup mengerikan. Di samping orang lain yang tadinya tidak tahu apa-apa, mereka jadi tahu. Rumah tangga yang berantakan, orang luar seharusnya tidak boleh tahu, akhirnya tahu. Tetapi yang lebih parah lagi, kalau seseorang itu dalam keadaan frustrasi. Dan ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Saya akan tunjukkan contoh-contoh orang yang melakukan
menulis status yang membahayakan. Di sini saya menunjukkan kepada saudara ada status dari seorang gadis yang bernama Weni Fornima Gulos. Kalau saya lihat dari statusnya remaja ini, dia orang Kristen, saudara. Coba kita perhatikan kata-katanya, ini juga bukan kata-kata dari agama lain. Dia berkata begini, ya Tuhan, aku benar-benar udah gak kuat lagi seperti ini. Aku harus bagaimana ya Tuhan? Sungguh sakit hatiku, benar-benar sakit ya Bapa rasanya. Seandainya Tuhan memanggilku sekarang ini, aku rela dan ikhlas ya Tuhan. Karena hati ini cuma Engkau Bapa yang tahu semuanya. Apa yang aku rasakan saat ini. Maafkan aku Bapa, maafkan aku ya Tuhan. Saudara, dari kata-kata dia saja kita sudah bisa melihat satu energi bahwa dia sedang mengalami kekecewaan yang cukup berat. Dan kekecewaan itu dicurahkan di media sosial. Dia bahkan berulang kali pingin mati, saudara. Dan yang terjadi betul-betul apa yang dia ucapkan itu terjadi. Saudara lihat, gadis ini sekarang sudah ada di dalam peti mati. Ini peti mati, ya. Ini teman-temannya yang sedang berfoto. Ini ada tanda salib, ya. Jadi saya bisa mengerti bahwa orang ini adalah orang Kristen. Kemudian saya coba untuk menyaksikan juga tentang status-statusnya. Kita lihat dulu ya di sini bukti bahwa apa yang dia ucapkan itu terjadi. Ini ada seseorang namanya Venius Kengulo, dia berkata begini, turut berduka cita atas meninggalnya saudara kami Weni Fornima Gulos, ya. Zuzundrao atau anak Bapak A. Ucok meninggal tadi malam atas kecelakaan lalu lintas di Tangerang. Untuk saat ini jenazah masih di RSU Tangerang. Keluarga yang ditinggal, yang sabar dan tabah. Rencana Tuhan akan selalu indah, Tuhan memberkati. Nah, saudara, saya melihat statusnya dia dan kejadian yang menimpa. Saya berpikir tidak ada salahnya kalau saya menyampaikan hal ini kepada jemaat, karena banyak jemaat yang menggunakan media sosial, kita harus hati-hati. Kadangkala media sosial ini juga dipergunakan dengan cara yang tidak sehat. Contoh misalnya, ketika kita masih beribadah seperti ini, saya melihat kadangkala dari mimbar ini, saudara-saudara, ada orang yang sedang bermain handphone, dan saya melihat juga di situ ternyata tertulis jam di saat dia ibadah, dia menulis status. Kenapa ya kok tidak mendengarkan firman Tuhan malah menulis status? Nah, ini kan tidak sehat sebetulnya, saudara. Ada kalanya kita kumpul-kumpul, ada kalanya kita bekerja, ada kalanya kita ibadah. Tapi kadang orang sudah terlalu kecanduan sehingga dia tidak bisa lagi menempatkan diri bahwa sebetulnya kita sedang berurusan dengan Tuhan yang seharusnya kita konsentrasi penuh dengan Tuhan, tetapi ternyata dia masih bisa kirim atau bikin status di Facebook. Masih mending kalau statusnya itu adalah status yang baik. Misalnya di situ ditulis, saat ini saya sedang mendengarkan firman Tuhan dan memberi kekuatan dalam hidup saya. Oh, itu orang yang lihat senang, saudara. Tetapi saya tidak melihat hal itu. Bahkan lebih banyak mengkritik pengkhotbahnya. Jadi saya pikir kita harus mulai menertibkan diri supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih,
Ini salah satu contoh bahwa kita bikin status itu harus berhati-hati. Saya akan tunjukkan lagi yang lain lagi. Kali ini dari seorang pemudi juga yang bernama Ratna Precious. Ya. Dia seorang mahasiswi Akademi Kebidanan Sari Mutiara Medan, dan dia meninggal di kamar asrama. Kenapa dia meninggal? Saya coba untuk menyelidiki, saya masuk ke dalamnya, saya menemukan status-status yang kata-katanya cukup menakutkan, saudara-saudara. Nah, dari kata-katanya mungkin saudara langsung bisa menangkap bahwa orang ini sedang mengalami kekecewaan dan frustrasi serta patah hati. Saudara perhatikan di sini. Mencintaimu hanya butuh waktu beberapa detik, namun untuk melupakanmu butuh waktu seumur hidupku. Ini tanggal 2 Februari, tanggal 4 Februari sedih, pengen teriak sekencang mungkin. Terus di sini mungkin kalau udah mati baru dia peduli. Lalu di bulan Maret dia dikatakan sedang menatap botol baygon. Nah, disitulah peran setan ikut ambil bagian. Orang sudah mulai frustrasi, tidak ada jalan keluar, sehingga yang terjadi adalah setan ambil bagian. Dan saya menemukan bahwa gadis remaja ini, dia meninggal bunuh diri, saudara, di kamar asramanya. Nah, ini teman-temannya memberikan kata-kata ya, selamat jalan ya Ratna, semoga arwahmu diterima di sorga, amin. Ya Tuhan, Ratna kok bisa, ya ampun dek, selamat jalan ya, selamat bersamamu adikku. Sekali lagi kita harus berhati-hati, apalagi kalau sampai kita kebablasan dalam menulis, saudara. Saya perlu memberi penjelasan kepada saudara sekalian bahwa di dunia maya itu bisa saja berkomunikasi dengan setan. Saya akan tunjukkan beberapa contoh, saudara-saudara. Ketika pada suatu hari saya pernah diceritain oleh seorang teman bahwa dia sedang berkomunikasi dengan temannya yang baru ketemu di Facebook. Dia berkomunikasi, berdialog, chatting cukup lama, saudara. Tetapi ketika pada suatu hari dia bercerita kepada temannya, dia katakan, kamu tahu nggak kalau saya sedang chatting dengan teman lama kita, sudah lama kita nggak ketemu, kemarin sedang chatting sama saya. Lalu temannya ini mengatakan, loh kamu kok ngawur ya, kamu chatting sama siapa sebetulnya? Orang ini sudah meninggal, lalu kamu chatting sama siapa? Wah, dia terkejut, saudara. Nah, ini bukti bahwa di dunia maya itu juga setan ikut ambil bagian. Mungkin kalau saya berkata seperti ini, saudara akan mengatakan, oh bisa saja itu manusia yang masih hidup, mungkin akunnya atau akunnya orang yang meninggal itu dihack sama orang lain, lalu diambil alih, bisa saja, betul, bisa saja. Tetapi sekarang saya tunjukkan contoh yang kedua, yaitu di dunia pesawat radio, saudara. Radio antar penduduk, baik 11 meter maupun 2 meteran. Saya ini dulu pernah bermain pesawat radio 11 meter. Saya pun sampai punya call sign, ya. Call sign saya dulu Juliet Zulu 11 Delta Bravo Nancy, itu call sign saya. Nah, saya tertarik dengan dunia radio ini sebetulnya diawali ketika saya bertobat. Saya pulang dari Jakarta dan saya mulai masuk dalam dunia pelayanan.
Tetapi di desa saya itu rupa-rupanya sedang ada kompetisi anak-anak muda kampung yang bikin walkie-talkie, saudara. Saya rasa di kota Magelang pernah ada ya, tapi bukan walkie-talkie, tapi intercom. Saudara masih ingat nggak? Ya, di intercom itu saya dengar itu dari sini sampai ke Bogeman sana. Tapi mereka pakai kabel. Jadi menurut pendapat saya, orang-orang di desa saya lebih pinter. Karena dia menggunakan pesawat walkie-talkie bikinan sendiri tanpa kabel, saudara. Nah, saya ini orang teknik, saya orang elektro. Jadi ketika melihat anak-anak muda di desa saya bermain walkie-talkie, saya ikut nimbrung. Saya pikir masa saya yang sekolahan elektro, masa saya kalah sama orang desa. Lalu saya bikin walkie-talkie juga. Dan mereka saling unggul-unggulan. Dari jarak yang dekat, mereka coba diuprek-uprek sampai jaraknya jauh. Nah, kita bisa main break-breakan pakai walkie-talkie, saudara. Dan itu sampai ada satu komunitas itu di satu desa, ramai sekali. Tetapi anak-anak muda di desa saya ini, mereka selalu ingin berkompetisi. Jadi saya merasa saya mau dikalahkan sama mereka, saya tidak bisa. Saya berpikir saya orang teknik, saya akan tandingi anak-anak muda di sini. Saya bikin walkie-talkie dengan jarak yang semakin jauh. Saya kalau tidak salah ingat, saya menggunakan transistor A108. Dan itu punya daya pancar sangat jauh sekali. Tetapi anak-anak muda di desa saya ini semakin kelunjak, saudara. Dia nggak mau lagi pakai walkie-talkie, tapi pakai pesawat rig, ya, pesawat rig. Mereka bikin menggunakan modul yang dikenal zaman dulu Bigfoot. Saya berpikir, wah ini anak-anak di sini rupa-rupanya nantang juga ya. Saya tandingi juga, saudara. Mereka pakai Bigfoot, saya pakai Cobra. Wah, jadi adu kuat sekarang. Tapi mereka nggak mau kalah. Mereka pakai pesawat yang besar. Sehingga saya jengkel-jengkel, saya pakai pesawat yang paling canggih, yang superstar 1000 channel, saudara. Yang ada oversize band. Jadi kalau saya komunikasi dengan orang lain di satu daerah, saya masuk ke oversize band, maka orang lain tidak akan ngerti. Saya ngomong apa, orang nggak akan tahu. Karena modulasi yang didengar oleh orang lain itu hanya kayak square ya, jadi model kayak pelintir-pelintir begitu, suaranya nggak jelas. Tapi saya dengan orang yang sama-sama oversize band, saya bisa dengan jelas menangkap. Sampai saya berkomunikasi ke Australia, ke Manado, sangat jauh, saudara. Saya bahkan bersama dengan istri, apalagi kalau istri saya itu ngebreak, wah pasti cowok-cowok pada datang, pada banyak sekali yang gerumut, saudara. Karena modulasi di pesawat break itu sangat menarik sekali. Nah, apa yang saya ceritakan di sini adalah sebuah pengalaman di mana teman saya memberitahu bahwa dia sedang berkomunikasi dengan seseorang. Ternyata orang tersebut sebetulnya juga sudah meninggal. Lalu pertanyaannya, dia berbicara dengan siapa? Kalau misalnya Facebook kan pakai tulisan, saudara. Tetapi kalau pesawat radio, kita mendengar modulasinya. Dan saat itu memang saya pergunakan pesawat break itu untuk memberitakan Injil. Sehingga call sign saya menjadi sebuah singkatan. Di udara beritakan nama Yesua, yang kala itu saya memanggil dengan panggilan Yesus. Nah, Bapak Ibu, dari saya memanfaatkan radio ini, saya sampai membawa beberapa jiwa baru, dan saya pun sempat membagi
sekitar 50 kitab suci Keluaran The Gideon. Jadi cukup menarik. Saya di mana ada, di situ saya pergunakan untuk memberitakan Injil. Tetapi di sini yang ingin saya sampaikan kepada saudara sekalian adalah bahwa di media sosial setan bisa ikut ambil bagian. Seperti yang tadi saya ceritakan bahwa orang berkomunikasi, tapi sebetulnya orangnya yang diajak komunikasi itu sudah meninggal beberapa bulan. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa setan ikut ambil bagian di situ. Nah, saudaraku yang terkasih, kita lihat di sini bahwa komunikasi ini tidak terbatas hanya pada soal pesawat radio dan Facebook atau Twitter. Yang namanya komunitas itu cukup banyak. Makanya saya memberikan tips kepada saudara agar saudara bisa memakai media sosial ini untuk hal-hal yang positif. Media sosial itu cukup banyak, saudara. Misalnya saja moge ya, geng moge, geng motor gede. Ini kan ada motor gede, ya. Kemudian apa? Partai. Kemudian grup marga tertentu, ya. Kemudian grup Rubik misalnya, itu kan kelompok-kelompok media sosial. Nah, di sini seharusnya di media sosial kita pakai kesempatan untuk mendapat sahabat sebanyak mungkin. Kita pakai media sosial ini untuk hal-hal yang positif, misalnya memberitakan nama Bapak Yahweh. Sehingga benar-benar media sosial ini akan sangat berguna untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kebanyakan orang kalau sudah bermain di media sosial ini, orang berusaha untuk diakui oleh orang lain. Ya, saya ambil contoh di sini. Kecanduan untuk berdebat. Di Facebook, orang yang baru bisa baca tulis saja bisa seolah-olah seperti profesor yang punya kepandaian yang luar biasa. Kenapa? Karena dia bisa menggunakan pola copy paste. Misalnya ada orang tanya, oh kamu tahu nggak kalau kota ini penghasil apa? Ya, kalau kita nggak tahu kan nggak bisa jawab, saudara. Tetapi karena dunia internet itu luas, kita bisa cari bahannya, kemudian di copy dan di paste. Orang akan melihat, wah hebat sekali ya. Saya dulu pernah terkagum-kagum dengan seorang anak muda yang mereka bahasa Ibraninya tuh hebat luar biasa. Pokoknya setiap orang tanya apa saja, dia bisa jawab, saudara. Saya berpikir ini anak muda sekolah di mana ya, kok pinter sekali. Tapi belakangan saya baru tahu bahwa jawaban-jawaban itu adalah dia ambil dari sebuah program bahasa Ibrani. Jadi kalau begitu, orang yang bodoh bisa kelihatan pandai. Tetapi yang sering kali saya lihat adalah orang-orang di media sosial ini berusaha untuk supaya dia diakui kehebatannya. Coba saja kalau orang ini disinggung sedikit saja, misalnya dikatain bodoh atau goblok gitu, itu jawabannya akan jauh lebih mengerikan. Bahkan mungkin kebun binatang akan bermunculan, saudara. Nah, ini saya rasa sangat tidak bijaksana. Kita harus berhati-hati, saudara. Jangan terjebak untuk berdebat, saudara. Saya sering membahasakan bahwa yang namanya berdebat itu bertengkar dengan memakai tema.
Kalau orang berantem, bertengkar, kan biasanya nggak pakai tema, saudara. Apa saja ngaco. Tapi kalau orang berdebat, seolah-olah begini, yuk kita bertengkar yuk. Nah, kita pakai temanya apa? Temanya tentang Bapak Yahweh misalnya. Jadi Bapak Yahweh ini dijadikan objek untuk bertengkar. Karena setiap orang berdebat, pasti dia akan mempertahankan argumentasinya sendiri-sendiri. Dan saya belum pernah melihat ada orang berdebat, kalah, lalu dia berkata, baik saya akui saya kalah, saya ikut iman kamu. Belum pernah saya lihat itu, saudara. Yang saya lihat, pasti selesainya nggak enak. Makanya saya kalau disuruh berdebat, saya tidak mau. Ada orang yang mencoba untuk menawarkan saya, nelpon saya berkata, Pak Lukas, Bapak mau nggak kalau sekali waktu kita bikin semacam seminar begitu, tapi Bapak saya hadapkan juga dengan seseorang yang anti dengan nama Yahweh, mau nggak? Saya bilang nggak mau. Loh kenapa nggak mau? Karena saya tidak ingin jemaat datang hatinya nggak nyaman. Saya tidak ingin orang datang melihat saya bertengkar, saya tidak mau. Jadi kalau mau panggil saya atau orang lain, suruh dia ngomong dulu, setelah itu besoknya saya atau dia, baru saya mau. Tapi kalau di situ adu argumentasi, percuma. Karena saya pernah punya pengalaman, saudara. Pada waktu itu saya sempat berdebat dengan seorang pendeta, dan pendeta itu saya tanya tidak bisa jawab. Karena mereka kurang modal bahasa Ibrani. Ketika dia ngomong, saya bilang, coba kamu baca dong bahasa Ibraninya bunyinya apa? Nggak bisa jawab, karena memang dia tidak bisa membaca bahasa Ibrani. Boro-boro membaca, lihat tulisannya saja belum. Tetapi toh mereka tidak bisa menerima nama Bapa yang kudus. Sekalipun mereka mengatakan ya memang sudah dari sononya, tapi tetap mereka tidak bisa menerima. Jadi saya berpikir, untuk apa saya berdebat? Saya membuang-buang waktu, apalagi kalau sudah terjadi perdebatan yang panjang. Saya punya kesibukan yang sangat luar biasa. Kalau saya tinggal untuk kesibukan, orang itu akan berkata, oh Pak Lukas kalah. Jadi saya nggak nyaman seperti itu. Lebih baik saya hanya memberitakan firman saja. Kalau saya khotbah seperti ini, kan saya upload di YouTube, saudara. Setelah saya upload, saya masukkan ke Facebook, tempat istri saya. Terserah orang itu mau membaca, mau mendengar, atau mau menghujat, silahkan. Saya tidak akan menanggapi. Karena kalau saya menanggapi, itu akan membawa sesuatu yang tidak nyaman atas diri saya sendiri. Nah, oleh sebab itulah saya ingin agar jemaat Tuhan betul-betul mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Beritakan saja, orang mau terima atau tidak, itu bukan urusan kita. Bapak Ibu Saudara, saya jadi ingat bagaimana cara Noah memilih binatang-binatang. Kalau saya memberitakan nama Bapa di Facebook, maka materi saya itu akan berhadapan dengan bangsa-bangsa. Nah, orang yang mau tunduk, mau mencari kebenaran, dia pasti akan menerima nama Bapa. Tapi yang tidak, dia akan lewat, bahkan menghujat. Jadi saya sempat merenung begini, ini ada sisi paralel, persis seperti ketika Tuhan ngomong sama Noah. Noah itu Nuh. Tuhan ngomong begini, hai Noah, dunia ini sudah sangat jahat, dan kejahatan dunia ini sudah sampai kepadaku, dan aku akan memusnahkan dunia ini. Oleh sebab itu kamu beritakan kebenaran kepada semua orang di atas muka bumi ini. Kitab suci menulis bahwa Nuh memberitakan keselamatan
selama 120 tahun lamanya. Nuh memberitakan kabar baik, dan selama 120 tahun tidak ada satupun manusia yang mau menerima. Bahkan Nuh dianggap orang gila. Orang-orang pada zaman itu, kitab Beresit atau kitab Kejadian menceritakan, mengejek Noah dengan berkata, Nuh ini sudah gila. Masa bikin bahtera kok di atas gunung? Kalau bikin bahtera itu di pinggir pantai masih masuk akal. Tapi kalau bikin bahtera di atas gunung, hanya orang gila saja. Mana ada banjir bisa sampai ke atas gunung? Nggak mungkin. Tapi tidak peduli saudara, Nuh tetap melakukan apa yang diperintahkan Bapa Yahweh. Setelah 120 tahun tidak satupun manusia yang mau mengikutinya, maka sekarang Bapak Yahweh berkata begini, manusia tidak mau, kamu panggil binatang-binatang untuk masuk ke dalam bahteramu. Kitab suci mengatakan bahwa binatang-binatang disuruh masuk, yang haram itu sepasang-sepasang, dan yang tidak haram itu 7 pasang. Saudaraku yang terkasih, pernah gak kita merenung bagaimana caranya Nuh memilih binatang itu bisa masuk ke dalam? Ternyata ketika saya membaca kitab Yaser, maka saya menemukan bagaimana cara Nuh memilih binatang-binatang untuk masuk ke bahtera, untuk memperoleh keselamatan. Jadi pada waktu itu Nuh berdiri di pintu bahtera, dan di situ Tuhan perintahkan binatang-binatang untuk melewati Nuh, saudara. Begitu lewat di depan Nuh, ketika binatang itu membungkuk, maka Nuh bilang, kamu masuk ke dalam. Tetapi yang tidak membungkuk, dia akan lewat. Nah ini yang akan binasa ini. Kenapa? Karena nanti akan turun hujan dan bumi ini akan ditenggelamkan. Lalu saya merenung, kok ini ada sisi paralel ya? Bukankah keselamatan ini sebetulnya diberikan kepada bangsa Israel? Tetapi ternyata bangsa Israel menolak keselamatan itu. Bahkan menyalibkan Yesua. Yang menyalibkan Yesua itu bukan orang Goyim, tapi orang Yahudi sendiri. Sehingga Tuhan memandang perlu keselamatan dibagi kepada semua bangsa. Ingat pada zaman Yesua, bangsa-bangsa non-Yahudi itu disebut Goyim, itu dianggap binatang. Mungkin saudara masih ingat tentang seorang perempuan yang anaknya sakit. Lalu perempuan itu datang kepada Yesua, perempuan Sirofenisia. Dan Yesua mengatakan tidak patut memberi roti kepada anjing. Nah itu sebetulnya adalah merupakan peribahasa di mana orang bukan Yahudi itu dianggap manusia kualitas kedua dan bahkan dianggap anjing. Tetapi perempuan Sirofenisia itu berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah dari roti, remah-remah roti dari meja tuannya. Di situ Yesua kagum dan berkata, orang Israel tidak ada yang punya iman seperti ini. Pergilah dan anakmu sembuh. Saudaraku yang terkasih, di situ saya bisa mengambil kesimpulan, bangsa-bangsa itu ibarat binatang. Di zaman Nuh, binatang-binatang itu gambaran dari bangsa-bangsa yang mau tunduk, dia masuk ke dalam bahtera. Sama seperti kita hidup saat ini, saudara. Siapa yang mau tunduk dan percaya kepada Bapa Yahweh, mau menundukkan diri, silahkan masuk ke dalam bahtera penyelamatan. Yang tidak mau tunduk, mereka menolak nama Yahweh, silahkan lewat. Nah Bapak Ibu yang terkasih, inilah kesamaan yang cukup menarik. Oleh karena itu,
Sekali lagi saya katakan, ketika saudara di media sosial sampai dikatakan goblok, bodoh oleh orang luar, jangan kita panas hati kemudian kita lalu mengucapkan kata-kata yang lebih jahat dari mereka. Nggak usah, karena keselamatan itu sifatnya pribadi lepas pribadi. Saya melihat dari video-video yang saya unggah di YouTube, saudara-saudara, itu komennya banyak sekali. Bahkan kalau saya perhatikan komen-komen mereka itu bertengkar sendiri. Saya ambil contoh misalnya pada saat saya memberikan materi yang saya beri judul untuk memancing mereka, judulnya begini: ternyata Paulus adalah rasul palsu. Wah, saya unggah, ternyata di YouTube jadi rame, saudara. Dia katakan, ada yang menulis, dasar pendeta goblok ya, pendeta tidak pernah belajar, berani mengatakan bahwa Paulus itu adalah rasul palsu. Padahal kan cuma judulnya, ya toh? Di dalamnya kan saya tidak mengatakan Paulus itu rasul palsu. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa orang-orang itu ternyata tidak mendengar. Makanya di komen di bawahnya itu ada tulisan begini dari seseorang: jangan menghujat, dengerin dulu baru kasih komen. Rupa-rupanya ada yang melakukan, saudara. Sehingga di situ dia tulis, saya minta maaf, saya pikir Pak Lukas anti Paulus, katanya. Ada yang seperti itu. Ya. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan orang-orang ini kebanyakan tidak mau belajar. Cuma lihat judul sudah mengejudge orang atau menghakimi orang. Padahal tujuan saya supaya orang tertarik mau dengerin di dalamnya ada apa. Jadi daripada nanti orang tidak mau belajar seperti itu, ya sudah, saya ganti saja judulnya, saudara. Benarkah Paulus itu rasul palsu? Nah, lebih nyaman begitu. Ya. Nah, ini salah satu contoh, saudara-saudara, agar kita sebagai anak-anak Tuhan itu mau belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi hati-hati dengan status kita, atau hati-hati dengan ucapan kita. Saya pernah mendengar ada seseorang yang kecewa dengan temannya di Kehilat. Lalu orang ini katakan, kalau saja di Magelang ada gereja yang memanggil nama Yahweh, saya keluar dari Kehilat ini. Jadi ketika dia ngomong seperti itu didengar setan, saudara. Orang itu akan terus dikejar supaya dia betul-betul keluar. Itu setan, saudara. Makanya kalau saudara bertengkar dengan suami atau dengan istri, jangan pernah sekali-kali saudara mengucapkan kita pisah, kita cerai. Sekali saja saudara berani mengucapkan cerai, akan cerai betul. Tinggal tunggu waktu saja. Dan saya ingin agar kita berhati-hati dalam berbicara. Saya seringkali kalau ketemu dengan seseorang, saya mengatakan begini, wah, anaknya pinter ya, cantik lagi anaknya. Orang tuanya bilang, enggak cantik, enggak pinter, nakal. Ini kan enggak baik, saudara. Itu ngunci ya potensi dari anak itu sendiri. Seharusnya ketika orang itu ketemu saya dan saya katakan, wah anaknya cantik ya, pinter lagi, harusnya jawabnya, puji Tuhan, haleluya. Harusnya begitu. Jangan malah disangkali, oh enggak, nakal. Itu waduh, enggak nyaman sekali, saudara. Ya. Tapi orang-orang yang seperti itu langsung saya tegur. Saya katakan, you jangan bilang begitu dong. Saya sedang menubuatkan anak ini untuk hidup nanti menjadi orang yang hebat. Harusnya kamu berkata,
puji Tuhan. Diklaim nubuatan orang. Jangan malah disangkali, enggak, nakal. Nah, ini kan tidak baik seperti itu. Terus ketika saya mampir ke rumah jemaat, saya tidak lagi mendengar sekarang, ya, tapi dulu pernah saya dengar waktu saya mampir, dia bilang, mari Pak Lukas silahkan masuk, maaf ya Pak, rumahnya kayak kandang, kayak gini, kotor semua. Itu enggak baik itu omongan begitu saudara. Makanya saya katakan jaga ucapan kita, status kita. Kalau saudara misalnya sekali waktu dipuji oleh orang, shalom selamat sore, wah sekarang tambah muda ya, tambah cantik ya. Jangan saudara bilang, enggak, saya sudah tuwek. Jangan bilang begitu. Ngomong aja puji Tuhan, haleluya. Tuhan kasih kesegaran dalam hidup saya. Ini bukan kesombongan loh saudara, tetapi kita mengaminkan. Kadang orang itu munafik. Sebetulnya manusia itu kan senang dipuji, betul nggak saudara? Jujur sajalah, kalau saudara dipuji pasti senang. Tapi coba, kalau ada orang yang berani berkata, oh saya nggak suka dipuji, ya udah, sekarang setiap kali ketemu orang ini nggak usah dipuji. Kamu kok tiap hari kucel amat, jelek amat, ya wajahmu makin lama makin jelek, pasti hatinya nggak nyaman, saudara. Manusia itu senang dipuji. Nah oleh karena itu kita harus mengaminkan, ya. Nah saudara yang terkasih, kalau saudara berkata, kalau saja ada gereja lain yang menyembah Yahweh, saya akan keluar dari sini, maka sebetulnya secara dunia alam supranatural saudara sudah keluar. Ketika saudara berkata kita cerai, secara alam supranatural, saudara sudah cerai di dunia alam roh. Dan keluarga saudara itu ibarat diserahkan kepada setan. Coba saja lihat, pasti isinya ribut terus saudara, nggak ada damai. Coba kita belajar untuk seperti orang-orang Kristen di Cina. Orang Kristen di Cina kenapa maju pesat sekarang ini? Tiap-tiap hari ada jutaan orang Kristen di seluruh Cina yang bertobat, saudara. Sekalipun pemerintah menekan begitu rupa, tapi semakin ditekan mereka semakin jebol keluar. Mereka bikin gereja-gereja yang dikenal dengan underground church, ya, gereja bawah tanah. Mereka kadangkala kalau beribadah di kebun-kebun, ya, di hutan-hutan. Kenapa? Karena mereka itu respect dengan pengkhotbahnya, saudara. Jangan sampai saudara beribadah lihat yang khotbah sama siapa ini? Bukan Pak Lukas, ora sidok, aku tak pulang saja. Enggak boleh begitu. Saya ini sekalipun saya gembala, saya mau kok duduk di situ yang khotbah di sini anak sekolah minggu. Saya mau. Kenapa? Karena Tuhan itu bisa memakai siapa saja. Amin. Jadi jangan sampai kita begitu yang khotbah bukan saya pulang. Atau mungkin dengan alasan orang ini enggak doa pagi, percuma. Lebih baik pulang. Sekarang pertanyaannya, yang nyuruh pulang Tuhan atau diri sendiri kira-kira? Ayo, pasti diri sendiri. Tidak mungkin Tuhan berbisik lalu ngomong gini, itu yang khotbah bukan Pak Lukas, balik balik. Nggak ada yang seperti itu saudara. Apalagi lebih parah kalau orang itu sampai mengatasnamakan Tuhan, bilang Tuhan berkata kepada saya bahwa orang ini tidak layak untuk didengar, lebih baik saya pulang. Tuhan yang mana? Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, saudara. Saudara tahu nggak, sekarang ini saya mendengar satu berita yang luar biasa. Di Tibet itu ada lebih kurang 200.000 biku yang bertobat menjadi orang Kristen. Gara-garanya
ada seorang biku yang mendapatkan penglihatan dan tokoh yang mereka puja itu ternyata ada di neraka. Langsung dia beritahukan kepada teman-temannya yang lain, akhirnya bertobat 200.000 biku yang bertobat, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu saya ingin saudara datang kepada Tuhan itu datang dengan hati yang tulus. Nggak usah nulis status ketika ada di Kehilat, khususnya waktu sedang mendengar firman Tuhan. Dan orang yang menghindari pertengkaran, orang yang menghindari perdebatan, saudara akan didatangi oleh mujizat dan rezeki yang besar. Tapi kalau saudara itu senangnya bertengkar, aura hidup saudara itu energinya jelek. Ya. Saya ambil satu contoh, di kitab suci pernah ditulis seorang perempuan yang bernama Hana. Hana ini adalah istri dari seorang lelaki yang bernama Elkana. Elkana itu punya 2 istri. Istri pertama itu Hana, istri kedua itu Penina. Nah, Penina itu anaknya banyak, sedangkan Hana tidak punya anak. Saudara bisa bayangkan, tiap datang beribadah, hati Hana itu sakitnya luar biasa. Karena selalu Penina ini mengejek, kamu mandul toh? Lihat aku, anakku banyak. Pada zaman itu, orang yang mandul itu aib, saudara. Jadi Hana itu merasa sakit hati. Tetapi toh dia tetap setia beribadah. Belum lagi kalau kita lihat, Hana itu melihat keluarga Imam Eli. Anaknya itu Dursila. Kitab suci mengatakan anak-anaknya Imam Eli itu Dursila. Kenapa? Karena setiap kali ada persembahan, belum didoain, maka kedua anak Imam Eli yang bernama Hofni dan Pinehas, itu dia ambil kayak garpu itu, maka daging-daging persembahan yang dipersembahkan diambil, dicuri sama dia. Hana tidak peduli, saudara. Dia hanya datang ibadah dengan satu tujuan, menyembah kepada Bapa Yahweh. Sehingga doanya didengar oleh Bapa Yahweh. 1 tahun kemudian Imam Eli pada waktu itu ya, Imam Eli memberitahu bahwa tahun depan kamu akan menggendong bayi. Dan betul, saudara, setahun kemudian Hana memiliki anak. Dan anaknya ini tidak tanggung-tanggung, namanya Samuel. Dialah seorang nabi yang mengurapi raja pertama Israel, yaitu Raja Saul. Statusnya naik luar biasa. Penina anaknya banyak, tapi tidak satu pun yang dipakai Tuhan. Tetapi Hana anaknya satu, Samuel, tetapi Samuel dipakai oleh Tuhan, bahkan menjadi seorang nabi yang mengurapi raja pertama Israel. Kenapa mujizat itu terjadi? Karena Hana hatinya hanya terpaut kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan janganlah kita mudah untuk berdebat, kecanduan berdebat. Apalagi kalau saya kecanduan berdebat, saya nggak bisa nyiapin khotbah. Di dunia maya, khususnya di Facebook, kalau orang berdebat, kalau dia lama nggak menjawab, dianggap kalah. Jadi lebih aman nggak usah berdebat. Kamu terima syukur, tidak terima juga tidak apa-apa, tidak ada paksaan. Kalau mau percaya kepada Bapa Yahweh, silahkan masuk. Tidak percaya, lewat saja. Seperti binatang-binatang yang
ada di depan Noah, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu nasihat dari Rabi Saul ya di kitab Efesus 5 ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Di dalam versi ILT di sana dikatakan redeeming the time, tebus waktu. Jadi jangan pergunakan dengan sia-sia. Saya termasuk orang yang sekarang maniak belajar, saudara. Dulu saya anti kalau suruh belajar tuh malasnya luar biasa. Tapi sejak saya bertobat, saya percaya kepada Tuhan, maka saya jadi maniak belajar. Kalau saya sudah belajar dari pagi sampai malam, saya tinggal di kamar betah. Karena ada banyak ilmu yang saya bisa serap di sana. Kemudian hal yang berikutnya, yang kedua, yang harus kita lakukan adalah jangan terpancing emosi sehingga menghina pribadi seseorang, apalagi sesama saudara seiman. Enggak usah terpancing, saudara. Saya ada satu video di YouTube, saudara, yang saya unggah. Itu videonya wawancara saya dengan dokter ahli jantung terbaik di seluruh Indonesia, yaitu Dr. Dasaat. Di wawancara itu dia menceritakan tentang pertobatannya sampai dia menemukan nama Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Nah, di bawah video itu banyak komen, tapi makin lama komennya makin gak sehat, saudara. Komennya itu sudah mengarah ke sara. Jadi lebih baik saya kunci ruang komen itu, tidak ada lagi. Jadi saya berpikir, wah, saya rasa cukup baik juga ya kalau saya upload video tapi tanpa ada ruang komen, saya kunci semua. Tapi satu persatu saja, sak nyaman saya. Oh, saya hari ini lagi pengen ngunci, saya kunci gitu aja. Pelan-pelan saya bikin santai. Karena kalau komennya itu sudah mengarah ke hal-hal yang negatif atau mengarah ke sara, itu tidak membuat orang damai sejahtera. Kemudian yang berikutnya yang harus kita lakukan ketika kita di media sosial, jika dirasa ada orang yang menghina saudara, lebih baik putuskan pertemanan daripada saudara kemasukan energi negatif, maka akan membuat saudara kehilangan damai sejahtera dan mujizat akan menjauh. Ini orang nggak ngerti kadangkala, saudara. Kalau dia sudah emosi, jengkel sendiri. Saya beberapa waktu yang lalu menasihati seseorang, ya, ketika dia marah-marah di media sosial, saya kasih tahu, stop, berhenti, ya, tidak usah dilanjut. Karena itu bisa membuat rezekimu jauh dari Tuhan. Karena kita terpancing emosi, akhirnya kita memancarkan energi yang gelap. Kalau di dalam diri kita memancarkan energi gelap, maka rezeki orang itu jadi jauh. Jadi lebih baik daripada kita kepancing dengan orang yang model seperti itu, stop. Atau di unfriend saja, ya, diputuskan hubungan. Dia tidak bisa melihat kita, kita juga tidak bisa melihat dia. Itu jauh lebih aman, saudara-saudara. Kemudian yang keempat yang perlu kita ketahui di sini adalah hati-hati dengan ucapan seseorang yang bernuansa kutukan atau sanjungan. Ucapan yang mengandung kutukan itu akan tembus jika kita tidak berada dalam urapan Roh Kudus. Harus ditolak dalam nama Yeshua. Kadangkala kalau orang sudah emosi di media sosial, mereka mengucapkan kata-kata kutuk. Dasar orang miskin, dasar orang goblok atau apa saja. Nah, itu harus kita tolak, saudara. Atau mungkin ketika orang mengutuki kita secara terang-terangan langsung, kita harus tolak. Kita harus katakan hal itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kutukan ini sangat penting sekali.
Karena kutukan itu bisa membuat orang lain sengsara. Saya ambil contoh misalnya saja, ya, ketika Bileam, ya, ini ada satu caption, ya. Kenapa musuh-musuh Israel berusaha untuk mengalahkannya dengan mengundang Balhum atau Bileam untuk mengutuk dari atas bukit, saudara? Karena itu satu bukti bahwa kutukan itu membahayakan. Di dalam kitab Bamidbar atau kitab Bilangan, di situ diceritakan musuh-musuhnya Israel itu takut berperang melawan Israel karena setiap perang mesti menang. Lalu mereka pakai caranya gimana ya? Supaya melawan Israel itu kalah. Israel kan jago perang, saudara. Jadi mereka akhirnya berpikir, itu ada beberapa orang ya, ada Sanbalat, Tobia, orang-orang Arab, macam-macam. Mereka mau keroyok Israel, tapi dikeroyok juga tetap bisa menang. Jadi mereka berpikir kita pakai cara lain. Kita panggil Balhum, lalu suruh dia pergi ke atas gunung, tempat di mana bangsa Israel itu berkemah di bawah. Lalu Balhum kita suruh ngutukin bangsa Israel. Nah, waktu itu saudara, Balhum dikasih perintah oleh musuh-musuhnya Israel untuk mengutuki. Tetapi di situ Tuhan itu mengajarkan, memberitahu kepada Balhum agar tidak pergi. Di kitab Bamidbar pasal 22 ayat 12 dikatakan, dan berfirmanlah Elohim kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama mereka, dan janganlah engkau mengutuk bangsa itu, karena mereka diberkati. Jadi kutukan ini luar biasa, saudara. Sampai Tuhan sendiri ngomong sama Bileam, awas loh kamu jangan ngutuki Israel ya. Tapi dasar orang matanya sudah ditutup duit, matanya jadi hijau, saudara. Karena musuh-musuh Israel, dia bilang kamu ngutukin cuma modalnya mulut ngomong dari atas, kamu tak kasih harta yang banyak. Nah akhirnya saudara, karena Tuhan itu memerintahkan jangan, tapi Balhum ini sudah matanya hijau karena duit, dia tetap jalan. Waktu jalan pergi ke gunung, ternyata di tengah jalan ada malaikat yang mencegat. Nah yang tahu malaikat itu mencegat itu keledainya, saudara. Sehingga keledainya diem gini. Balhum jengkel, ambil cemeti, sabet itu keledainya, saudara. Nah di luar dugaan pada waktu disabet, keledainya itu ngomong, saudara. Mengapa kok kamu mukulin saya? Kira-kira begitu. Nah harusnya kan Balhum ini kaget toh. Loh kok keledai saya bisa ngomong? Yang bisa ngomong itu misalkan burung beo itu bisa ngomong ya toh. Ini kok keledai kok bisa ngomong? Harusnya Balhum kaget. Tapi sekali lagi dasar orang matanya sudah hijau karena duit, malah keledainya diajak debat kusir, saudara. Jadi saya berpikir yang goblok itu sebetulnya Balhum atau keledainya. Nah ini salah satu contoh bagaimana yang namanya nubuat, kutukan itu merambat di dunia alam supranatural. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai kita melakukannya sesuai yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya sering menganjurkan saudara, kalau saudara punya bayi ya atau sedang mengandung, saya kasih tahu setiap ibu-ibu yang mengandung, nanti begitu anak itu lahir, bisikkan di telinganya Shema Yisrael. Saudara buktikan, anak itu pasti pintarnya luar biasa. Buktikan saja, ya. Cuman saya nggak tahu siapa di sini yang mengandung, saudara ya. Kalau yang sedang mengandung nanti ditunggu. Kalau dia melahirkan, bisikkan. Begitu dia lahir, bisikkan Shema
Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Bisikkan Shema Israel. Nanti anak itu akan menjadi anak yang hebat dan pandai. Ini saya cuman kasih tahu. Ya. Kenapa? Karena ucapan kita itu masuk ke dunia supranaturalnya dia. Nah, kembali lagi ke masalah ini, saudara. Saya akan sedikit ulang di sini. Ya. Kalau kutukan itu bisa menyengsarakan, sanjungan juga bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saudara disanjung, saudara jangan lalu mengatakan, ya seperti tadi ngutuk diri sendiri. Tidak, itu kan ngutuk diri sendiri. Tapi ada yang disanjung malah jadi sombong. Siapa saya? Orang hebat. Nah ini gak boleh seperti itu. Harusnya ketika orang menyanjung kita, kita berkata, segala kemuliaan, hormat, pujian, dan syukur hanya bagi Bapa Yahweh. Nah sampai di sini saudara paham? Ya. Nah ini penting sekali saudara. Kita lanjut lagi ya. Dampak dari kutukan itu luar biasa. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan, saudara-saudara, di dalam kitab Yosua, pasal 6 ayat 26 dikatakan begini. Dan pada waktu itu Yosua memperingatkan dengan berkata, terkutuklah di hadapan Yahweh orang yang bangkit dan mendirikan kembali kota Yeriko ini. Dia akan meletakkan dasar kota itu dengan korban anak sulungnya, dan dengan korban anak bungsunya dia akan memasang pintu-pintunya. Jadi ketika Yosua sudah meruntuhkan tembok Yeriko, dia membuat sebuah kutukan, membentengi di alam supranatural. Siapapun yang mendirikan tembok ini kembali, maka dia akan membayar dengan nyawa anak sulungnya. Dan pintu yang dipasang itu menjadi bayaran bagi anak bungsunya. Dan itu tidak pernah ditarik nubuatan itu atau kutukan itu, saudara. Dan apa yang terjadi kalau saudara membaca di dalam kitab Melehim Alef atau Satu Raja-Raja, itu betul-betul tergenapi. Melehim Alef atau Satu Raja-Raja pasal 16 ayat 34 dikatakan, pada zamannya Hiel orang Betel membangun Yeriko, ia meletakkan pondasi dengan nyawa Abiram anaknya yang sulung, dan dia memasang pintu-pintu gerbangnya dengan membayar nyawa Sekub anaknya yang bungsu, sesuai dengan firman Yahweh yang dia katakan dengan perantaraan Yosua anak Nun. Artinya apa? Kutukan itu terus bekerja sekalipun sudah ratusan tahun. Bahkan di zaman sekarang kutukan itu masih terjadi. Kalau saudara mempelajari atau melihat berita, maka beberapa tahun yang lalu, ini saudara tahu ya siapa ini? Yasser Arafat. Yasser Arafat itu adalah pendiri PLO Palestina. Nah, kota Yeriko itu milik Israel tadinya, saudara. Tetapi dicaplok oleh Palestina, dan Yeriko lepas dari Israel menjadi milik Palestina. Dan saudara tahu pada waktu acara peresmian dari peresmian Yeriko itu menjadi milik Palestina, maka nubuatan Yosua tetap tergenapi. Ketika pulang, anaknya, kalau tidak salah namanya Muhammad Abu Saban, itu dideketi oleh beberapa orang naik sepeda motor sambil membawa senapan mesin. Dan anaknya yang sedang mengendarai mobil pulang dari peresmian itu ditembak oleh orang-orang tak dikenal dan mati. Persis seperti nubuatan yang diucapkan oleh Yosua. Oleh karena itu, hati-hati dengan ucapan kita. Apakah di media sosial disebut status, atau di tempat-tempat kita berkumpul
hati-hati ketika kita berbicara. Yang berikutnya, saudara-saudara. Yang kelima, jadilah berkat dimanapun saudara berada dalam bersosialisasi. Kita tahu bahwa kalau hidup kita menjadi berkat untuk orang lain, maka orang akan senang dengan keberadaan kita. Tetapi kalau kita omongannya itu kasar, omongannya itu menyakitkan hati orang, di samping musuhnya banyak, rezeki Tuhan untuk kita itu menjadi semakin jauh. Jadi ketika Tuhan memberkati kita, karena hidup kita menjadi berkat, maka sebenarnya Dia juga akan memberkati orang lain, tetapi lewat kita, saudara. Sekali lagi, melalui materi ini, saudara harus betul-betul berhati-hati. Kembali ke masalah topik kita. Berhati-hati dalam mencurahkan isi hati di media sosial atau ke umum, karena alam roh akan menanggapi. Saya memberikan satu kalimat pendek. The power of success is in your mouth. Ya, kekuatan kesuksesan itu ada di mulutmu. Kalau mulut kita sering mengucapkan hal-hal yang besar, memberkati orang lain, dan mulut kita itu mengucapkan hal-hal yang membuat orang lain sukses, saya percaya sebelum orang lain itu sukses, kesuksesan akan menimpa kita terlebih dahulu. Jadi mari kita belajar untuk hidup kita jadi berkat. Jangan sampai nanti kalau ada ribut-ribut di media sosial dikatakan, oh itu pasti jemaat Aleph Tau. Jangan sampai seperti itu, saudara. Tetapi sebaliknya orang berkata, aneh ya, jemaat Aleph Tau ini orangnya pinter-pinter dan hidupnya menjadi berkat untuk orang lain. Senang gak kira-kira? Pasti senang, saudara. Nah, oleh karena itulah pada malam hari ini saya ingin kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kita bersosialisasi, kita harus ngerti. Kalau sudah ada energi yang negatif, lebih baik kita mundur, kita menyingkir daripada kita kemasukan energi negatif. Dan saya percaya melalui materi saya ini, saudara tinggal praktek dan hidup saudara akan diberkati oleh Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya.